Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita nikmat sehingga kita semua dapat kuliah secara daring dalam rangka mencari ilmu. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan beberapa hasil dari tugas mengenai sejarah terbentuknya Pancasila dari mulai perumusan sampai terbentuknya Pancasila. Lalu disertai video atau gambar tentang perilaku saat ini yang berkaitan dengan sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama, Adela Fakhira Maulidia, yang kedua, Dede Wahyudin, yang ketiga, Hendy Supriyatna, yang keempat, Muhammad Angga Taufik, yang kelima, Muhammad Dea Manarul Ridwan, yang keenam, Nuke Betarini, yang ketujuh, Rifansyah Aditya Saputra, dan yang kedelapan, Siwi Anjani. Sejarah lahirnya Pancasila. Emputan Tular menulis kitab Sutasoma dengan bahasa Sanskerta yang terdapat kata Pancasila dalam kitab tersebut. Menurut sejarah, kitab Sutasoma ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar tahun 14 Masehi. Para peneliti sejarah tidak menemukan dokumen lain yang memuat nama Pancasila selain pada kitab ini. Menurut kitab Sutasoma, arti Pancasila yaitu istilah dari sebuah batu yang memiliki 5 sendi, juga sebagai kata kerja yang artinya menjalankan 5 poin kesusilaan. 5 norma kesusilaan dalam kitab Sutasoma yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh minum keras. Soekarno mendapat ilham yang akhirnya menjadi ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Istilah Pancasila dikenalkan kepada masyarakat melalui pidato-pidato besar Soekarno dan HOS Cokroaminoto. Ilham tersebut didapat Soekarno saat beliau dibuang ke Flores. Beliau banyak menulis dan merenung di bawah pohon. Namun, tidak banyak catatan sejarah yang menyatakan bahwa Soekarno adalah pencipta istilah Pancasila ini. Meski begitu, tetap saja Soekarno yang paling nantang dalam menyerukan Pancasila kepada masyarakat. Bahkan setelah Indonesia merdeka pada sidang PBB, Soekarno mengenalkan Pancasila ini kepada dunia. Terbentuknya Pancasila. Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana sila-sila terdapat dalam Pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari maupun dalam kehidupan kerajaan meskipun Pancasila itu sendiri belum disahkan atau dirumuskan secara konkret. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar. Proses perumusan Pancasila. Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang-sidang Dokuritsu Yunbi Yosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan, selanjutnya disebut BPUPKI. BPUPKI adalah sebuah badan hasil pembentukan Jepang ini terbentuk pada tanggal 29 April 1945 dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Badan ini beranggotakan 60 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat. Hal yang pertama kali dibahas dalam sidang BPUPKI adalah permasalahan dasar negara. Sidang pertama, pada hari pertama tanggal 20 Juni 1945, Muhammad Yamin yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pidatonya. Tanggal 31 Mei 1945, pidato disampaikan oleh Mr. Supomo. Sementara pada hari terakhir, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, kesempatan diserahkan kepada Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato tentang rencana calon dasar negara. Dasar negara yang diusulkan Muhammad Yamin adalah sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Supomo bisa digarisbawahi sebagai berikut.
persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, kesejahteraan rakyat. Dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, pri kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno kemudian menyebut sebagai Pancasila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti asas atau dasar. Sidang kedua, pembahasan terhadap ketiga usulan calon asas dasar negara itu tidak lagi dibahas oleh seluruh anggota BPUPKI. Namun telah ditetapkan 9 tokoh yang dipercayai mampu mengembang tugas mulia itu. Ke-9 tokoh ini kemudian lebih dikenal dengan istilah Panitia 9, yang terdiri dari pertama Soekarno, kedua Dr. Hannes Muhammad Hatta, ketiga Mr. A.A. Maramis, keempat Abiko Esno Jokro Sudioso, kelima Abdul Qahar Muzakir, keenam Haji Agus Salim, 7 Mr. Ahmad Subarjo, 8 Kiai Haji Wahid Hashim, 9 Mr. Muhammad Yamin. Melalui rapat-rapat secara intensif dilakukan pada 14 sampai 16 Juli 1945, akhirnya Panitia 9 telah mencapai suatu hasil yang sangat baik, yaitu perumusan Pancasila yang lazim dikenal dengan istilah Piagam Jakarta, yang susunannya sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPKI, singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus, PPKI dibentuk. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mulai bekerja. Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Keanggotaan dari PPKI ini seluruhnya adalah terdiri dari orang-orang Indonesia untuk memeriksa hasil-hasil kerja BPUPKI sebagai bahan persiapan kemerdekaan Indonesia nanti. Semula, PPKI bertugas untuk memeriksa hasil-hasil BPUPKI, kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting, yaitu 1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia. 2. Sebagai pembentuk negara yang menyusun negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang ketiga, menurut teori hukum, badan seperti ini mempunyai wewenang untuk meletakkan dasar negara, pokok kaidah negara yang fundamental. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang bertekuk lutut kepada sekutu. Walaupun kekalahan Jepang ini sangat dirahasiakan, namun berkat kecerdasan dan ketangkasan para pemuda, terutama para pemuda yang bekerja di kantor berita, maka berita tentang kekalahan Jepang itu sampai juga ke telinga para pemimpin pergerakan Indonesia. Akibatnya, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kekalahan Jepang atas sekutu dan kekosongan kekuasaan inilah yang dijadikan sebagai dasar alasan tokoh-tokoh pemuda pergerakan nasional Indonesia mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Indonesia sebagai negara merdeka secara internal atau de facto belum cukup, karena wajib mendapat pengakuan dunia internasional de jure. Agar mendapat pengakuan dunia internasional, maka perlu segera diambil tindakan-tindakan untuk menata Indonesia merdeka seperti menetapkan dasar negara, undang-undang dasar, presiden dan wakil presiden, dan lain-lain alat kelengkapan negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pagi hari sebelum sidang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, ada usulan dari Maluku, Sulawesi Utara, dan Bali atau Sunda Kecil untuk merubah rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 7 kata diganti menjadi yang Maha Esa. Sehingga secara de facto dan secara de jure, Indonesia sudah menjadi negara merdeka dengan menetapkan Pancasila menjadi dasar negara sekaligus menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila disepakati menjadi dasar negara paripurna, jati diri bangsa, rumah bersama warga bangsa sebab keberagaman itu merupakan karunia dan Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa selalu bersifat terbuka. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mempunyai makna berikut. 1. Keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. 4. Toleransi antara umat beragama. 5. Kebebasan menjalankan ibadah. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, bertoleransi serta menghormati satu sama lain. Hal ini akan mewujudkan kehidupan yang selaras di dalam kehidupan bernegara. Sila kedua dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita harus menyayangi sesama saudara setanah air, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, mampu melakukan yang baik demi kebenaran, menjaga kepercayaan orang, dan ramah dalam bermasyarakat. Pada contoh video ini, kita mendapatkan makna dalam sila kedua yang mempunyai sikap tenggang rasa. Seorang bapak pekerja sapu jalanan dengan upah yang tak seberapa membantu seorang pelajar yang tidak bisa membayar ongkos angkutan umum tanpa beliau pikirkan apa yang akan dia makan. Dengan upah yang tak seberapa, beliau hanya bisa membeli makan nasi dengan lauk tempe. Beberapa selang waktu setelah beliau berdoa untuk makan, lauknya tersenggol dan jatuh olehnya. Dikarenakan sebelumnya beliau telah membantu orang lain, maka Tuhan pun memberi balasan yang lebih kepada bapak tersebut dengan dia diberikan lauk oleh orang-orang yang duduk di sebelahnya. Tenggang rasa adalah sikap sensitif yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengetahui keadaan sekitar. Orang yang memiliki tenggang rasa yang tinggi, maka dirinya memiliki kasih sayang terhadap lainnya yang tinggi pula. Maka, sebelum rasa itu berkembang, kita terlebih dahulu harus menanamkan dalam hati, kemudian barulah dikembangkan. Hal ini agar setiap warna negara tidak ada yang mengintimidasi golongan lain yang akan menyebabkan pertikaian antar golongan manusia. Untuk sila ketiga, bermakna bahwa walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pulau, etnis, suku, bahasa daerah, agama, warna kulit, dan sebagainya, namun tetap wajib mendapat persamaan kedudukan serta persamaan kesejahteraan di bawah naungan pemerintah guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagaimana bunyinya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga memuat 7 butir pengamalan,
yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat pada Pancasila adalah kepala banteng. Hewan bertanduk ini diketahui senang berkumpul dan bergerombol. Sama halnya dengan orang-orang sedang bermusyawarah, pasti akan berkumpul pada sila keempat Pancasila. Ditekankan untuk menjunjung tinggi nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Artinya, setiap permasalahan yang berkaitan dengan rakyat hendaknya diselesaikan dengan kebersamaan rakyat pula. Banyak hal yang baik yang dapat dipetik dari melakukan musyawarah, seperti menghargai dan menghormati satu sama lainnya untuk mencapai mufakat. Perlu diterapkan sikap-sikap sesuai contoh berikut ini dalam musyawarah. A. Menyelesaikan masalah atau konflik dengan musyawarah. B. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama, sehingga keputusan untuk kepentingan bersama lebih diutamakan. C. Menghargai pendapat orang lain. D. Putusan dengan mufakat. E. Melaksanakan hasil musyawarah dengan etikat baik. Indonesia memiliki 5 asas Pancasila. Dari masing-masing Pancasila memiliki arti makna yang sangat penting bagi kita, khususnya warga negara Indonesia. Dari kelima Pancasila tersebut, salah satunya yaitu sila kelima yang berisi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia harus saling membantu dan harus ada rasa peduli terhadap satu sama lain. Karena rasa peduli itulah yang sangat penting buat kita semua. Salah satu contohnya, kita harus ada rasa ingin membantu saudara kita yang sedang kesusahan. Kita juga harus saling membantu, melakukan bergotong royong, supaya pekerjaan terasa menjadi lebih ringan.
Di sini ada salah satu contoh cerminan dari sila kelima tersebut, yaitu ada seorang wanita yang peduli terhadap orang lain. Dia mau mengembalikan handphone temannya yang terjatuh. Dia juga wanita yang sangat sabar atas kehilangan tasnya. Meskipun dia merasa sedih, tetapi dia tetap tegar dan ikhlas atas kehilangan tasnya tersebut. Tak lama kemudian, wanita tersebut bermain dengan anak kecil dan tidak sengaja dia melihat tasnya dan dia merasa sangat senang. Tasnya telah kembali. Disinilah kita harus mengetahui bahwa rasa peduli terhadap manusia itu sangat penting untuk terjaganya suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian akhir presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.